Oke. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, Ahmad Doli Kurnia, politisi Partai Golkar. Gimana Golkar memandang seandainya mungkin PDIP masuk dalam barisan koalisi Prabowo Gibran? Pertama menurut saya seminggu ini dan kemudian kalau diantara seminggu ke depan kita melihat foto ini terjadi gitu ya. Saya kira ini sesuatu yang mengembirakan. Menggembirakan. Mengembirakan. Oke. Kenapa? Ya kita semua punya kepentingan, bangsa ini punya kepentingan untuk tetap bangsa ini satu. Gitu. Kita punya kekayaan sumber daya manusia, punya kekayaan sumber daya alam, itu nggak cukup untuk menjaga bangsa ini. Yang bisa menjaga bangsa ini, pengalaman kemarin-kemarin itu adalah kalau semua kita ini solid bersatu. Dan itu harus dimulai dari pemimpin-pemimpinnya. Jadi pertemuan Pak SBY dengan Pak Jokowi, nanti kemudian pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, kita berharap juga pada satu saat mungkin ada pertemuan Ibu Mega dengan Pak SBY gitu ya, mantan-mantan presiden. Ini penting. Jadi ini sinyal bahwa pemimpin-pemimpin kita ini bisa bersilaturahim, bisa berdialog, bisa bersinergi gitu loh. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau soal bicara tentang tadi, ya saya tetap pakai term bahwa kita ini kan menganut sistem presidensial. Tidak ada oposisi gitu loh. Jadi yang ada adalah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Nah kalau kita bicara tentang soal sistem presidensial, sebetulnya check and balance itu kan ada di antara DPR dan pemerintah. Sebetulnya kalau secara teori itu sudah bicara tentang check and balances gitu. Tapi kalau kemudian nanti misalnya kita kan nggak tahu nih pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak Ibu Mega seperti apa. Apakah nanti hasilnya memang betul-betul masuk pemerintah atau tidak ya, atau seperti apa gitu. Tapi saya kira buat Golkar, kalaupun pada akhirnya nanti PDIP juga akan bersama-sama dalam pemerintahan, ya menurut saya tidak soal. Tidak soal ya, karena kalau kita konsisten menjalankan sistem presidensial ini dengan baik, saya kira tadi kalau kita ingin bagaimana pemerintah ini jalan, ada yang juga memberikan kritik, saran, masukan segala macam itu bisa melalui jalur institusi formal seperti Oke, baik. Kita DPR. coba dengar tadi Bung Doli mengatakan ada di luar, ada di dalam pemerintah. Coba dengar pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita harus kerjasama. Kita harus collaborate. Jangan kita mau ikut-ikut budaya lain, budaya barat atau budaya mana itu mungkin suka oposisi gontok-gontokan, oposisi gak mau kerjasama, itu mungkin budaya mereka. Bung Habib, Pak Prabowo menyebut oposisi sebagai budaya barat, tidak perlulah. Sebetulnya apa sih dikonkretkan itu, memang tidak perlu ada oposisi atau gimana? Kurang tepat ya Mas Budiman, teman-teman redaksi mengartikan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Jadi kita sama-sama saksikan, jangan ikut-ikut oposisi yang gontok-gontokan. Oh, gontok-gontokan kata kuncinya. Ya, kata kuncinya bukan di oposisinya, gontok-gontokannya itu. Tapi tadi Bang Doli sudah bilang soal sistem presidensial kita, bahwa memang kita nggak mengenal oposisi. Kita mengenal di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan. Nah, itu yang paling tepat. Jadi kalau kita mengacu pada hal-hal prinsipal ya yang diajarkan founding fathers kita, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Itulah yang memang kita menjadi gaya kita selama ini. Itu menjadi identitas kita selama ini. Membedakan dengan politik oposisi yang saling serang, oposisi yang saling anti, sebagaimana di negara-negara barat. Nah itu dia yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Jadi sebetulnya satu frekuensi apa yang kami sampaikan, apa yang Pak Prabowo sampaikan dengan apa yang disampaikan teman-teman dari PDI Perjuangan, Pak Hasto, Pak Said Abdullah, Ibu Megawati, Mbak Puan, gitu kan ya. Satu frekuensi juga dengan apa yang disampaikan rekan-rekan Golkar ini, Bang Doli, ya kan ya. Artinya kalau kita mau menerapkan prinsip check and balances, nggak harus
gontok-gontokan. Tidak harus gontok-gontokan. Bisa dengan cara musyawarah kok. Oke. Namanya check and balances itu. Oke, Dengan baik. sistem Bung yang Adi, sudah gimana ada. Anda memaknai pidato Pak Prabowo dan tadi pelurusan dari Bung Habib, bukan oposisi yang ditekankan, tapi gontok-gontokannya sebetulnya? Ya, oposisi itu sebenarnya tidak harus didelegalkan. Oposisi itu tidak harus disampaikan secara terbuka. Yang paling penting adalah substansi dari gerakan dari oposisi itu. Saya sulit membayangkan kalau mayoritas semua partai politik atau semua partai politik itu berkongsi dengan kekuasaan. Jadi check and balances di DPR itu pasti hakul yakin wassalam. Wassalam. Belum ada sejarahnya di negara ini ketika partai menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah, dia akan lantang untuk menolak keputusan-keputusan politik yang selama ini bertentangan dengan kehendak rakyat. Di zamannya Jokowi, di zamannya SBY, sangat jarang kita melihat, bahkan tidak ada. Ada partai politik yang menjadi bagian dari kekuasaan politik Jokowi, menolak misalnya revisi Undang-Undang KPK, menolak yang terkait dengan Undang-Undang ITE, menolak terkait dengan Undang-Undang KUHP, menolak misalnya Undang Omnibus Law. Semua tegak lurus dan sami'na wa ta'na. Tentu dengan perasaan tegak lurus dengan kekuasaan. Termasuk misalnya soal revisi Undang-Undang Pilkada. Semuanya hampir setuju. Tapi setelah dibatalkan dalam paripurnanya, banyak partai yang kemudian mengucapkan, wah ini adalah bagian dari perjuangan mereka. Padahal Itu yang saya balik sebutkan. setuju semua. Padahal di balik setuju semua. Yang ingin saya katakan, Bang, satu hal, ketika partai sudah menjadi dari kekuasaan, jangan berharap sikap kritis itu bisa akan muncul. Mungkin kritisisme atau resistensi dari dalam itu muncul kalau sudah jelang pemilu. Biasanya 6 bulan sebelum pencoblosan baru mulai partai ini cari selamat masing-masing, cari ceruk pemilih dari kelompok-kelompok yang selama ini berhadap-hadapan dengan kekuasaan. Oke, baik. Oke lah, itu yang saya sebut kabar buruk sebenarnya bagi oposisi. Kabar buruk. Oke, Bung Deddy. Oposisi tidak perlu dideklarasikan, tapi kalau memang bergabung kemudian menjadi parlemen menjadi sepi. Ya, saya kira kan Ibu Mega dari dulu mencoba memberikan pendidikan politik bagi kita ya. Bahwa memang dalam sistem ketatanegaraan kita tidak dikenal kata Oposisi. oposisi. Termasuk koalisi ya? Termasuk koalisi. Nggak ada Kami juga selalu memakai kata kerjasama politik ya. Jadi memang itu hanya ada dalam terminologi parlementer. Tapi kan sering disederhanakan gitu ya. Nah saya kira... saya ingin mengatakan bahwa di dalam PDI Perjuangan sendiri itu masih banyak pandangan yang belum dipersatukan. Meskipun nanti tentu Kongres memberikan kewenangan bagi Ibu Megawati nanti memutuskan langkah-langkah politik ya, bagi PDI Perjuangan gitu. Tetapi kan dinamika di dalam partai juga ada gitu ya. Misalnya yang berpikir tentang berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, bekerja sama dalam dengan pemerintah gitu ya, di dalam kabinet bekerja sama dengan pemerintah tapi di luar kabinet. Pilihan itu kan bukan cuma di dalam dan di luar saya kira gitu ya. Jadi ini kan pemikiran-pemikiran ini saya kira wajar sebagai sebuah partai politik tentu punya dinamika di dalamnya gitu. Nah kita kalau mau melihat misalnya pikiran yang mengatakan ada baiknya kita bersatu dengan pemerintah. Kenapa? Memang tantangan yang dihadapi pemerintah baru ini luar biasa. Kan saya minggu lalu sudah menyampaikan secara ekonomi kita tidak baik-baik saja. APBN kita itu gapnya, defisitnya semakin besar. Kalau ruang fiskal kita sangat terbatas untuk pemerintahan baru itu bekerja dengan maksimal. Beban hutangnya semakin luar biasa. Ya itu sangat memberatkan, bayangkan. Jatuh tempo tahun depan itu hampir 800 triliun. Bayar bunga tiap tahun itu bisa 450 sampai 600 triliun. Banyak sekali persoalan-persoalan. Yang harus bergabung ya? Ya, kemarin Pak Jokowi sendiri menyampaikan di dalam pertemuan Ikatan Sarjana Ekonomi kalau nggak salah saya. Ada kemungkinan 85 juta pekerja terancam PHK tahun 2025. Baik. Ya, ini kan luar biasa. Jadi menurut saya jangan disederhanakan soal itu. Baik, Bung Ferry. Kondisinya memang memaksa bahwa ya kalau tadi rasionalisasi kalau PDI bergabung memang situasinya memang nggak gampang, berat sekali sebetulnya. Tapi Anda lihatnya gimana sebetulnya? Ya, tadi Pak Prabowo sudah menyinggung soal budaya politik ketatanegaraan kita. Persis sama dengan apa yang diungkapkan oleh ibu dan bapak bangsa kita ketika mendirikan negara, bahwa sistem presidensial kita itu punya tradisinya sendiri. Jadi tidak ngikut betul ke barat, tetapi juga tidak betul-betul timur begitu ya. Karena kan kalau bicara budaya, ini budaya timur nggak juga tepat. Karena kan jas Pak Prabowo saja itu bukan budaya timur begitu ya, apalagi sistem-sistem yang lain. Nah, menurut saya kita
teguh saja dengan rancang bangun politik ketatanegaraan kita, bahwa kebutuhan terhadap kerjasama iya, tapi kebutuhan terhadap oposisi juga harus begitu ya. Jangan kemudian ditinggalkan. Menurut saya kerjasama yang harus dibangun yang sesuai dengan prinsip ketatanegaraan kita. Dalilnya sebenarnya sederhana. Kebutuhan terhadap teman-teman PDIP sebagai oposan itu adalah rancang bangun ketatanegaraan kita membutuhkan mereka. Dulu ketika Orde Baru, rakyat tidak pernah meninggalkan PDIP. Dan kali ini mohon jangan PDIP pula yang meninggalkan rakyat sebagai oposan. Kebutuhan ketatanegaraan, kalau kemudian ini semua bergabung, sangat kuat kemungkinan ya dalilnya bahwa pemerintahan yang tidak ada pengawasan, tidak ada oposannya akan cenderung menyimpang. Kebutuhan terhadap lembaga yang mengawasi dan oposisi itu dibutuhkan kedua belah pihak. Jadi makanya saya katakan ini akan merugikan kedua belah pihak kalau kemudian merusak rancang bangun ketatanegaraan, rugi bagi PDIP, rugi juga bagi kubu pemerintah. Oke, baik Bung Habib, kalau analisnya Bung Ferry adalah ini merugikan baik Pak Prabowo, baik Ibu Megawati kalau semuanya masuk di dalam pemerintahan. Tapi analisnya Bung Habib setelah jeda berikut ini.